Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya tentunya ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang ayo mengenal Tuhan kita. Tetapi sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Gimana anak-anak? Sudah siap semua dengan pembelajaran hari ini? Tentunya sudah siap semua ya. Dan tetap semangat ya. Coba anak-anak sekarang kalian amati. Di situ ada gambar apa saja? Ya, itu adalah gambar tentang pemandangan. Ya, di situ ada beberapa ciptaan-ciptaan Allah. Coba anak-anak sebutkan, di antaranya ciptaan Allah itu ada apa saja di situ? Ya, ada kerbau, ada sapi, ada rusa, ada monyet, ada gunung, ada ikan. Semuanya itu siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan? Anak ada yang tahu? Ya, semuanya ini adalah ciptaan Allah. Kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Bisa juga melalui Asmaul Husna dan alam semesta. Mempelajari sifat-sifat Allah berarti kita mempelajari ilmu tauhid. Ada yang tahu apa ilmu tauhid itu? Yaitu ilmu yang membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya. Sifat yang wajib, jaiz, dan mustahilnya. Nah, di sini sifat wajib bagi Allah. Apa ada yang tahu sifat wajib bagi Allah itu apa? Ya, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat maha sempurna yang pasti ada padanya. Sifat wajib bagi Allah ini jumlahnya ada 20 ya. Kira-kira anak-anak sudah tahu semua? 20 itu apa saja? Ya, ikut ibu ya. Nah, sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Wujud yaitu memiliki arti ada ya. Jadi wujud itu artinya ada. Allah itu pasti ada. Adanya Allah ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Bukti Allah ada adalah terciptanya alam semesta ini. Alam semesta dan segala isinya menunjukkan kebesaran penciptaannya. Jadi Allah itu meskipun tidak terlihat, tetapi Allah itu ada. Allah bisa dirasakan, tetapi tidak bisa kita lihat. Nah, sifat Allah yang kedua yaitu apa? Yang kedua adalah Qidam. Qidam yaitu memiliki arti dahulu. Allah lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ini ada. Pencipta pasti lebih dahulu ada daripada yang diciptakannya. Ya, jadi Allah itu sudah ada sejak dulu, ya. Sebelum kita diciptakan, Allah itu sudah ada. Nah, sifat Allah yang kedua yaitu baqo. Baqo ini memiliki arti kekal. Allah itu kekal abadi. Allah tidak akan binasa ataupun mati. Jadi selamanya
Allah akan selalu ada dan Allah akan selalu hidup karena Allah itu pasti kekal, tidak akan pernah mati. Ya. Yang keempat, apa sifat Allah yang keempat? Yaitu mukhalafatu lil hawadisi, yang memiliki arti berbeda dengan makhluk. Karena Allah itu pencipta kita, ya, maka pasti berbeda dengan ciptaannya. Tidak ada yang menyamainya. Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa menyamai Allah karena Allah adalah pencipta seluruh alam semesta. Nah, sifat Allah yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang memiliki arti Allah maha berdiri sendiri. Iya. Jadi Allah itu maha berdiri sendiri. Allah hanya ada satu. Dan Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun dari orang lain, itu enggak butuh karena Allah maha berdiri sendiri. Nah, sifat Allah yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah ini memiliki arti Allah itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Jadi selain Allah tidak ada lagi yang menciptakan alam semesta ini. Karena yang menciptakan seluruh alam semesta ini hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah. Yang ketujuh yaitu kudrat. Kudrah adalah maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan yang tak terbatas. Jadi Allah itu maha berkehendak. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi Allah ketika membuat apapun itu hanya berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah, langsung jadi karena Allah maha kuasa, ya. Nah, sifat yang kedelapan adalah irodah. Irodah ini memiliki arti berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendak dari Allah. Jadi ketika Allah menghendaki hujan, hari ini hujan, ya pasti nanti hujan. Ketika Allah menghendaki hari ini akan panas, ya nanti akan panas. Jadi tidak ada yang bisa menghentikannya karena Allah maha berkehendak atas segalanya, itu Allah maha berkehendak, ya. Yang kesembilan adalah ilmun. Ilmun ini memiliki arti mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi meskipun anak-anak di sini mungkin ada dari kalian yang berbohong, tidak ada yang tahu sama sekali, tetapi Allah tetap mengetahui. Meskipun kita bersembunyi dimanapun, tetap Allah mengetahui. Karena Allah memiliki sifat ilmun ini, yang artinya maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada pada makhluk ciptaannya. Nah, yang 10 adalah haya. Haya artinya adalah hidup. Allah itu maha hidup. Allah tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kalau manusia, ada yang lahir, ada yang hidup. Binatang juga sama ya. Kadang ada yang lahir, ada yang mati. Tumbuhan juga sama, ada yang tumbuh, ada yang mati. Tetapi kalau Allah selamanya akan hidup. Karena Allah memiliki sifat hayah ini, yaitu yang memiliki arti maha hidup selamanya. Allah tidak akan mati.
meninggal, tidak akan pernah meninggal ya, karena Allah akan hidup selama-lamanya. Nah, yang ke-11 adalah sama. Sama ini memiliki arti mendengar. Allah Maha mendengar atas segala sesuatu. Suara sekecil apapun, selirih apapun, Allah mampu mendengarnya. Bahkan mampu mendengar yang terbesit di hati kita. Jadi meskipun anak-anak itu hanya di batin ya, dalam hati ya, dibatin dalam hati, asalnya itu pengen, niatnya pengen sedekah. Nah, meskipun anak-anak waktu sedekah tidak ada yang melihat, tetapi Allah tetap mendengar juga, Allah tetap tahu juga ya. Makanya dalam bertindak, dalam bertutur kata, kita diharuskan bertutur kata dan bertindak yang sopan, yang santun. Dalam berbicara juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, karena Allah Maha mendengar. Selain itu, Allah juga memiliki sifat basor. Basor ini memiliki arti maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari penglihatan Allah. Jadi anak-anak, seumpama di sini ya, contohnya saja, ada dari kalian yang berbohong entah sama orang tua, entah sama bapak ibu guru, tidak ada yang tahu ya, dan tidak ada yang melihat, tetapi Allah mengetahui. Atau dari kalian ada yang sukanya bolos, tidak ada orang yang tahu ya, mungkin orang tua kalian nggak tahu, teman-teman kalian nggak tahu, tapi Allah Maha melihat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti dilihat dan diketahui oleh Allah. Nah, sifat Allah yang ke-13 yaitu kalam. Kalam ini memiliki arti berfirman. Allah Maha berfirman. Allah berfirman sesuai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Jadi Allah itu Maha berfirman. Allah memiliki utusan-utusan yang dinamakan para rasul-rasul, itu utusan Allah ya. Yang ke-14 adalah qadiron. Qadiron ini memiliki arti Allah Maha Kuasa. Dalam keadaan apapun Allah tetap Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa, Maha berkehendak. Yang ke-15 adalah muridan. Muridan ini memiliki arti adalah Allah Maha berkehendak. Dalam situasi dan kondisi apapun Allah Maha mampu berkehendak. Ya. Dan yang ke-16 adalah aliman. Aliman artinya dialah yang Maha mengetahui. Dalam keadaan apa saja Allah selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Jadi semua makhluk ciptaan Allah, apa yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah, pasti Allah mengetahui. Dan sifat Allah yang ke-17 adalah Hayyan. Hayyan ini memiliki arti dialah yang maha hidup. Allah selalu maha hidup dalam keadaan apapun ya. Jadi Allah maha kekal ya. Allah tidak akan pernah meninggal karena Allah maha hidup. Yang ke-18 adalah Sami'an.
Sami'an yaitu memiliki arti dialah yang maha mendengar. Allah tetap maha mendengar dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, semua makhluk ciptaan Allah ketika anak-anak berdoa apapun sama Allah pasti didengar oleh Allah. Bahkan binatang, tumbuhan, ataupun makhluk Allah yang lainnya ketika berdoa kepada Allah pasti didengarkan oleh Allah. Karena Allah maha mendengar atau sami'an. Yang ke-19 adalah basiron. Basiron ini memiliki arti dialah yang maha melihat. Allah tetap maha melihat walau dalam keadaan apapun. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah tetap melihat. Dalam keadaan apapun itu, tidak lepas dari penglihatan Allah. Dan yang terakhir adalah mutakaliman. Mutakaliman ini memiliki arti dialah yang maha berfirman. Allah dalam keadaan apapun akan berfirman sesuai kehendaknya. Jadi Allah itu maha berkehendak. Semua apa yang Allah lakukan itu atas kehendak dari Allah. Ya. Nah, mari anak-anak biar hafal tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu sifat wajib Allah. Bersama-sama ya. Ya, semuanya harus bersama-sama biar nanti kita jadi hafal. Jadi jangan ada yang tidak bersama-sama menyanyikannya ya. Berbarengan dengan ibu. Allah wujud kita mbako mukhalafatul hawa titi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Sekali lagi ya, bersama-sama. Allah wujud kita mbako mukhalafatul hawa titi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiron mutakaliman. Ya anak-anak, gimana sudah hafal? Nanti sambil dihafalkan di rumah ya. Jadi anak-anak bersama adik atau kakak atau orang tua bersama-sama menghafalkan 20 sifat wajib bagi Allah ini. Nah, bagaimana cara kita menghayati sifat-sifat wajib bagi Allah ini dalam kehidupan? Bagaimana sifatnya ya? Bagaimana cara kita meneladaninya? Yang pertama, Allah memiliki sifat apa tadi? Wujud.
Kita meyakini bahwa Allah itu ada. Adanya tidak terikat tempat, ruang, dan waktu. Keyakinan ini membuat kita selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi meskipun Allah tidak terlihat, tetapi Allah itu ada. Yang kedua, qidam. Kita harus mempercayai bahwa setiap sesuatu itu ada permulaan. Namun Allah itu terdahulu tanpa permulaan. Ya. Jadi Allah itu tetap ada sejak dulu. Yang ketiga adalah bako. Kita meyakini bahwa Allah itu kekal selamanya. Allah tidak pernah sakit dan tidak pernah binasa selama-lamanya. Beda dengan kita, makhluk lainnya. Kita bisa sakit, bisa celaka, bahkan bisa mati. Allah kekal selama-lamanya. Yang keempat, yaitu mukhalafatu lil hawadisi. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa sebagai zat yang maha sempurna, maka tidak ada yang dapat menyamainya. Jadi kita harus benar-benar yakin sepenuh hati bahwa Allah itu maha sempurna. Tidak ada yang sama dengan Allah. Semuanya lebih dari Allah semuanya. Jadi Allah itu lebih dari segala-galanya, ya. Tidak ada yang menyamai Allah. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah tidak butuh bantuan apapun dari makhluknya. Beda dengan kita, sekuat apapun kita tetap membutuhkan bantuan orang lain karena kita adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Kita butuh makan, butuh minum, tidur, tempat tinggal dan lainnya. Namun Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tempat tinggal dan tidak perlu tidur, ya. Kalau kita butuh makan, kalau tidak makan kita jadi sakit, bahkan mungkin jadi lapar, jadi kelaparan ya nantinya menjadi sakit. Kemudian kita juga butuh tidur, kalau tidak tidur kita pernah jadi apa? Jadi kurang tidur nanti bisa menimbulkan penyakit. Yang keenam, wahdaniyah. Kita meyakini bahwa Allah itu satu yang utuh. Bukan satu dari kesatuan yang tersusun. Kita sangat yakin bahwa Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketujuh, kodrah. Kodrah ini memiliki pengertian bahwa kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tanpa batas. Berbeda dengan manusia. Bagaimanapun kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Kita itu terbatas ya. Mungkin ada yang di sini pintar dalam matematika, tetapi tidak bisa menggambar. Itu kan berarti terbatas. Mungkin ada juga yang pintar gambar, tapi ketika pelajaran matematika dia kurang. Jadi manusia itu terbatas, tetapi Allah itu enggak. Yang kedelapan adalah irodah. Kita meyakini bahwa kehendak Allah itu mutlak. Kehendak kita kadang tak tercapai. Namun kehendak Allah pasti akan terjadi. Ya. Jadi semua apa yang Allah inginkan itu pasti akan terjadi. Yang kesembilan, ilmun. Kita meyakini bahwa pengetahuan Allah tidak terbatas. Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Allah lah pemilik mutlak
akan pengetahuan. Jadi pengetahuan Allah itu tidak terbatas, ya. Allah Maha segala-galanya. Yang ke-10, hayah. Kita meyakini bahwa Allah selalu hidup. Allah adalah penentu kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan yang hidup dan yang mati itu semuanya atas kehendak dari Allah, atas penentu dari Allah. Yang ke-11, sama. Kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Kalau kita mau berdoa, Allah pasti mendengarnya. Meskipun kita berdoa dalam hati, Allah juga akan mendengar. Ya, baik yang kita ucapkan maupun yang ada dalam hati, Allah pasti mendengar. Yang ke-12 adalah basor. Kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Tidak ada hal apapun yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Karena itu kita harus selalu berbuat kebaikan kapan saja dan di mana saja. Ya, baik kepada siapa saja kita harus berbuat baik. Yang ke-13 adalah kalam. Kita harus meyakini bahwa Allah Maha berfirman. Al-Quran adalah firman Allah. Ya, jadi Al-Quran itu firman Allah. Yang ke-14 adalah qadiron. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah selalu maha kuasa, maha berkehendak. Yang ke-15 yaitu muridan. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah selalu maha berkehendak. Jadi semuanya ini, semua yang terjadi di alam semesta ini, semuanya atas kehendak dari Allah. Yang ke-16 adalah aliman. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah selalu mengetahui. Baik, ada yang di antara kalian bersembunyi, mungkin di gua, tetapi Allah tetap mengetahui. Dimanapun dan kapanpun, tidak lepas dari penglihatan dari Allah. Jadi Allah tetap tahu. Yang ke-17, hayan. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah selalu maha hidup. Karena selamanya Allah akan hidup. Yang ke-18 adalah sami'an. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah selalu maha mendengar. Ya, jadi Allah itu maha mendengar, maha mendengar. Apa yang kita ucapkan itu pasti didengar oleh Allah. Yang ke-19 yaitu basiron. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah selalu maha melihat. Apapun yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah. Yang terakhir adalah mutakaliman. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah selalu maha kuasa. Anak-anak, mari bersama-sama kita dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku harus mencerminkan akhlakul karimah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, atau kita melakukan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak-akhlak yang tidak
terpuji. Kalau kita terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang masuk dalam surganya Allah. Ya, anak-anak, mari bersama-sama kegiatan pada hari ini kita bersama-sama kita tutup ya. Tapi sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.